Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu kegiatan aktivitas kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keredoan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada Anda kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 5 makhluk. Yang pertama, malaikah. Yang kedua, jin. Yang ketiga, hewan. Yang keempat, tumbuhan. Yang kelima, manusia. Di samping Allah menciptakan makhluk-makhluk zat-zat yang lain, yang kita bahas hanya 5 makhluk ini saja. Dari 4 makhluk kecuali malaikat, Allah berikan nafsu. Untuk apa nafsu itu? Untuk menjadi barometer dia menjalani kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, jika 4 makhluk yang Allah ciptakan itu mempunyai hawa nafsu, berarti dia mempunyai rasa mahabbah, rasa cinta dan sayang. Kita lihat binatang, kita lihat tumbuhan berkembang biak karena mempunyai hawa nafsu gairah. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah berikan kepada kita semua, cinta mencintai adalah suatu kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan, apakah manusia bisa mencintai jin, dan sebaliknya apakah jin juga bisa mencintai manusia karena nafsu tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan dimanapun berada, yang Allah berikan kemuliaan dan keberkahan dimanapun berada, mencintai atau dicintai adalah sesuatu yang lumrah atau biasa di kalangan manusia. Namun, tahukah Anda, ternyata jin juga bisa mencintai manusia. Timbul pertanyaan, kira-kira jin jatuh cinta sama manusia apa saja penyebabnya? Sebab apa dia mencintai manusia? Karena manusia tidak mengenal, tidak ketemu dengan jin. Jangankan ketemu, surat menyurat tidak pun, ta'aruf, perkenalan juga tidak. Tapi kenapa jin bisa mencintai manusia? Hal ini dikarenakan 5 sebab, 5 faktor. Perlu kita waspadai, hati-hati. Jin mencintai Anda manusia, apakah itu Anda laki-laki maupun perempuan maupun wanita, akan dicintai jin dengan 5 sebab, 5 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan. Sebab atau faktor yang pertama yang membuat jin bisa mencintai manusia biasanya faktor keturunan atau jin nasab.
yaitu seakan-akan memiliki perjanjian antara dirinya dan anak serta nenek moyangnya dari seorang yang dia cintai, yang akhirnya jin tersebut ngerasuk, memasuki, dan biasanya paling banyak adalah seorang wanita. Dia akan mengikuti anak cucu keturunannya dari orang tersebut dalam suatu perjanjian. Ya, sehingga diikuti terus-menerus bahkan hingga sampai dinikahi. Na'udzubillah min dzalik. Ini faktor yang pertama. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi faktor utama pada diri Anda sekalian. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada. Adapun faktor yang kedua, karena sihir atau dia terkena santet atau guna-guna sudah ada pada orang tersebut. Ya. Anda terkena sihir, terkena santet, terkena guna-guna, maka suka atau tidak suka, lambat atau laun, cepat atau lambat, jin itu akan timbul rasa cinta dan sayang kepada Anda. Biasanya faktor-faktor sihir, faktor-faktor santet, faktor-faktor guna-guna yang ada pada orang tersebut sudah menaun, sehingga membuat jin merasa nyaman di tubuhnya dan jatuh cinta pada orang tersebut. Nah, perlu diingat sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, jatuh cinta jin sama ini bukan karena semata-mata sayang. Karena jatuh cinta jin karena kena santet itu, kena guna-guna, bukan semata-mata sayang. Kadang jatuh cinta jinnya itu karena bertindak atau memposisikan dirinya seperti hama. Karena mereka merasa nyaman, sudah mendapatkan tempat tinggal pada tubuh seseorang yang terkena sihir, terkena santet, atau terkena guna-guna. Untuk daripada itu, waspadailah orang yang sudah mempunyai penyakit santet menaun. Kalau dia tidak diobati, maka jin akan suka, cinta kepada Anda. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, adapun faktor yang ketiga, yaitu efek dari amalan-amalan dan bid'ah dari ilmu sesat. Penting untuk diutarakan contoh amalan-amalan, ibadah-ibadah yang sering mengundang jin tersebut, yaitu puasa-puasa muti yang tidak disunahkan oleh Rasulullah, dan juga beberapa gerakan-gerakan tertentu yang bacaan-bacaan tertentu, zikir-zikir syaitan yang disertai dengan ritual-ritual magis yang syirik sifatnya dan lain-lain. Hal ini mengandung jin akan suka kepada Anda yang melakukan perbuatan seperti itu. Berzikir bukan zikirnya dari amalan-amalan para alim ulama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, tapi berzikir dengan zikir syaitan alias membanggakan diri. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, faktor yang keempat, iba kepada manusia. Jin itu iba kepada manusia. Jin itu sama seperti kita mempunyai rasa iba. Contohnya, jin akan merasa iba kepada seseorang anak kecil yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, maka jin tersebut akan mengajarkan cara-cara untuk mengasukmanya. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan dimanapun berada, yang kelima, ini yang harus diwaspadai. Dan hampir 80% manusia terlibat, jin suka dengan manusia dengan faktor khusus yang kelima, yaitu cinta lokasi. Bukan seorang artis saja yang cinta lokasi, bukan kita saja yang cinta lokasi di tempat kerja, di tempat
apapun, jin juga mempunyai cinta lokasi. Apa itu cinta lokasi? Cinta lokasi antara jin dan manusia bisa terjadi karena sebagai berikut. Manusia masuk ke kamar mandi atau masuk ke toilet untuk hajat, buang air besar, buang air kecil, atau mandi dengan tubuh yang telanjang, melepas baju tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, apabila kita masuk ke kamar mandi, maka kita harus membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Jika kita tidak membaca doa kamar mandi, sahabat Buya Helmi, pencinta amalan, waspada, Anda disukai oleh jin. Kenapa? Karena jin akan melihat aurat Anda. Dengan kita tidak membaca doa, tidak ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jin akan sesuka-sukanya melihat dari rambut sampai ujung kaki bentuk tubuh kita, aurat kita akan diperlihatkan oleh jin. Sehingga lama-kelamaan jin itu akan suka kepada kita dengan keindahan lekak-lekuk aurat yang ada di tubuh Anda. Jika Anda tidak membaca doa masuk ke kamar mandi yang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Itulah 5 faktor yang harus kita waspadai, khususnya nomor 5. Jika Anda masuk ke kamar mandi tidak membaca doa, siap-siap Anda akan dicintai atau disukai oleh makhluk astral alias jin. Ingat, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai memerintahkan kita untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'is. Lantaran salah satunya itu karena di kamar mandi itu adalah sebuah rumah abadi jin, di mana Allah memberikan tempat tinggal jin di dunia ini, tempat-tempat kotor, salah satunya adalah tempat kamar mandi. Silakan Anda tidak membaca doa, tapi jangan salahkan jin cinta, suka sama Anda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa Al-Fakir Buya Helmi memberikan ilmu konten ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, serta komen. Sampai bertemu kembali dalam konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.